Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Taruna Muda Jeremia Suduan Marbun dengan notar 25011125. Saya berasal dari kelas di Desa 1 dan di sini saya akan membuat video penjelasan tentang ke-15 soal UAS. Nah, untuk soal yang pertama yaitu sebutkan 5 variabel dasar dalam perhitungan tarif angkutan barang. 5 variabel dasar yang tersebut, yang pertama adalah biaya tetap, biaya tidak tetap, keuntungan pengusaha, berat muatan barang, dan jarak tempuh. Untuk soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan fasilitas penimbangan? Menurut PM nomor 18 tahun 2021, pada pasal 1, fasilitas penimbangan adalah fasilitas penimbangan yang dibangun secara tetap, yang terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang, yang mempunyai fungsi pengawasan muatan angkutan barang. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, apa perbedaan alat penimbangan metode statis dan alat penimbangan metode dinamis? Nah, untuk perbedaan kedua alat ini, pada alat penimbangan mode statis, yaitu alat penimbangan yang digunakan untuk kendaraan bermotor dalam posisi diam atau tidak bergerak. Nah, sementara kalau metode dinamis, yaitu alat penimbangan yang digunakan untuk kendaraan bermotor yang posisi bergerak atau wake in motion. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4, persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan dan pengadaan fasilitas penimbangan? Nah, persyaratan yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengadaan fasilitas penimbangan ini terdapat pada pasal 20 PM nomor 18 tahun 2021, di mana persyaratan tersebut ada 3. Yang pertama yaitu rancang bangun, yang kedua buku kerja rancang bangun, dan yang ketiga ada spesifikasi teknis. Nah, soal yang kelima, siapa yang berhak melaksanakan pengoperasian fasilitas penimbangan? Yang berhak untuk pengoperasian fasilitas penimbangan ada 3. Yang pertama, Satpel UPPKB, yang kedua, penyelenggara jalan tol, dan yang ketiga ada pengelola kawasan. Selanjutnya, untuk soal nomor 6, sebutkan minimal 5 kegiatan pemeliharaan fasilitas penimbangan. 5 kegiatan fasilitas penimbangan, yang pertama yaitu merawat alat penimbangan, yang kedua merawat alat pemindai data kendaraan, yang ketiga merawat sistem detektor, merawat sistem informasi, dan merawat saluran air. Nah, untuk soal yang selanjutnya itu ada nomor 7. Apa yang dimaksud dengan terminal barang? Terminal barang menurut PM nomor 102 tahun 2018, tepatnya pada pasal 1, di situ ada dikatakan terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi pusat atau kegiatan pusat logistik, dan tempat parkir kendaraan. Untuk soal selanjutnya itu nomor 8, sebutkan fasilitas utama terminal barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor impor. Nah, menurut pasal 5 PM nomor 102 tahun 2018 ada 4. Yang pertama yaitu fasilitas kepabeanan, yang kedua ada fasilitas imigrasi, yang ketiga ada fasilitas karantina, dan yang keempat ada fasilitas lainnya yang terkait kegiatan ekspor impor. Selanjutnya itu, apa saja kegiatan yang termasuk dalam pengoperasian terminal barang? Jelaskan. Nah, menurut pasal 13 PM nomor 102 tahun 2018 ada 3. Yang pertama yaitu ada perencanaan, yang kedua ada pengawasan, dan yang kedua ada pengoperasian, yang ketiga ada pengawasan. Nah, dijelaskan lagi dalam pasal 14 yaitu tentang perencanaan. Perencanaan yang dimaksud ini meliputi tentang penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang, baru tentang pengaturan lalu lintas di area lingkungan kerja, pengaturan kedatangan keberangkatan, pengaturan jadwal dan tata cara bongkar muat barang, pengaturan petugas di terminal barang untuk umum,
pengaturan parkir kendaraan, dan penyajian informasi terminal barang untuk umum. Sementara dalam kegiatan pelaksanaan meliputi yaitu pendataan kinerja terminal barang, seperti pencatatan kendaraan yang keluar masuk terminal barang, pencatatan kendaraan yang melakukan kegiatan ekspor impor, pencatatan data kendaraan yang aktivitas bongkar muat, pencatatan jumlah, berat, dan jenis barang yang dimuat bongkar muat, dan pencatatan lama waktu bongkar muat barang. Nah, selanjutnya itu ada pemungutan jasa layanan terminal barang untuk umum, pemberian informasi kegiatan terminal barang, pengaturan pergerakan kendaraan di area lingkungan, dan pengaturan lalu lintas area terminal barang untuk umum. Nah, yang terakhir itu ada tahap pengawasan. Pada tahap pengawasan ini ada 4 jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan administrasi kendaraan. Pengawasan administrasi ini meliputi yang pertama dokumen perizinan armada pengangkutan di terminal barang untuk umum. Yang kedua, ada dokumen terkait ekspor impor. Yang ketiga, ada dokumen terkait persyaratan layak jalan. Dan yang terakhir, ada dokumen terkait barang yang diangkut. Selanjutnya yaitu tentang pengawasan fisik kendaraan. Pengawasan pada fisik kendaraan ini meliputi pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan, pemeriksaan terhadap pemenuhan tata cara pemuatan, dan yang ketiga ada pemeriksaan terhadap aturan penandaan jenis barang yang diangkut. Selanjutnya itu ada pemeriksaan awak kendaraan. Yang pertama yaitu pemeriksaan terhadap tanda pengenal dan seragam. Selanjutnya itu dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatan dan kondisi fisik. Yang ketiga dilakukan pemeriksaan terkait narkotika, dan yang terakhir yaitu dilakukan pemeriksaan terhadap jam kerja. Nah, yang keempat ini dilakukan pengawasan untuk terminal barang untuk umum. Yang pertama yaitu penggunaan fasilitas utama terminal barang untuk umum. Yang kedua ada penggunaan fasilitas penunjang terminal barang untuk umum. Yang ketiga terkait ketertiban terminal di sekitar dan area terminal barang untuk umum. Yang keempat itu ada kebersihan di dalam dan sekitar terminal barang untuk umum. Dan yang kelima ada keamanan di sekitar dan area terminal barang untuk umum. Untuk soal yang selanjutnya yaitu sebutkan kegiatan yang termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal barang. Nah, kegiatan pengawasan dan pembinaan terminal barang ini yang pertama yaitu tindakan korektif atas kinerja pelayanan terminal barang, bimbingan teknis pengelolaan terminal barang, bimbingan teknis petugas terminal barang, pemberian penghargaan pengelolaan terminal barang, penjatuhan sanksi penghentian operasional terminal barang dalam jangka waktu tertentu hingga penutupan. Nah, selanjutnya itu ada soal nomor 11. Apakah yang dimaksud dengan manajemen logistik dan manajemen pergudangan? Nah, kita akan menjelaskan pengertian dari manajemen logistik. Untuk manajemen logistik ini adalah proses mengelola aliran barang, informasi, atau sumber daya dari titik asal hingga titik tujuan, baik itu berupa bahan mentah ataupun bahan jadi yang akan dipakai oleh konsumen. Sementara kalau manajemen pergudangan adalah proses mengelola operasional pergudangan mulai dari penerimaan barang, penyimpanan barang, hingga pengiriman barang. Nah, untuk soal nomor 12, sebutkan fungsi dari manajemen logistik dan manajemen pergudangan. Nah, untuk fungsi dari manajemen logistik itu ada 6. Yang pertama itu ada pengadaan, yang kedua ada pergudangan, yang ketiga ada transportasi, yang keempat ada pengendalian stok, yang kelima ada distribusi, dan yang keenam itu ada layanan pelanggan. Sementara untuk manajemen pergudangan itu ada 5. Yang pertama yaitu penerimaan barang, yang kedua penyimpanan barang, yang ketiga ada pengolahan barang, yang keempat ada pengambilan atau pengepakan barang, dan yang kelima itu ada pengiriman barang. Untuk soal yang ke-13, apa saja elemen-elemen dalam manajemen pergudangan? Untuk elemen dari manajemen pergudangan itu ada 7. Yang pertama itu ada penerimaan barang, yang kedua ada penyimpanan barang,
Yang ketiga ada pengolahan stok. Yang keempat itu ada pengambilan dan pengemasan pesanan. Yang kelima ada pengiriman barang. Yang keenam ada teknologi dan sistem informasi. Dan yang terakhir ada sumber daya manusia. Nah, soal nomor 14 yaitu sebutkan dan jelaskan seluruh metode yang digunakan dalam manajemen pergudangan. Metode yang digunakan dalam manajemen pergudangan ini ada 5. Yang pertama yaitu FIFO. FIFO yang memiliki arti first in, first out, di mana barang yang pertama masuk, maka itu juga barang yang akan pertama dikeluarkan. Ya, metode ini cocok untuk kendaraan yang mempunyai expired, karena semakin dikit expired itu, maka barang itu akan cepat dikeluarkan. Yang kedua, metode LIFO, last in, first out. Barang yang terakhir kali masuk, maka barang itu yang akan dikeluarkan pertama. Ya, metode ini sepertinya itu cocok untuk tempat yang sempit, sehingga barang yang pertama kali masuk cukup sulit untuk ditempuh, maka barang yang terakhir masuk itu akan dikeluarkan. Dan metode ini cocok untuk barang yang tidak memiliki expired. Yang ketiga yaitu ada FIFO, first expired, first out. Barang yang memiliki expired yang duluan akan dikeluarkan pertama. Metode ini cocok untuk barang yang memiliki expired yang rendah. Nah, yang keempat itu ada metode cross docking.